Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan dari salah satu Sobat Sehat kita. Saya tampilkan ya pertanyaannya. Jadi pertanyaan ini valid ya. Memang benar bahwa vitamin C itu kalau dimasak rusak. Jadi sebaiknya memang jangan dimasak. Di video saya tentang labu kuning itu pun saya jelasin bahwa sebaiknya dikonsumsi dalam bentuk senatural mungkin. Seperti yang kita tahu, vitamin C itu adalah vitamin yang larut air. Kan vitamin secara garis besar dibagi dua ya, yang larut minyak sama yang larut air. Kalau yang larut minyak itu adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, sama vitamin K. Sedangkan vitamin B sama C itu vitamin yang larut air. Artinya apa? Artinya kalau vitamin yang larut air dimasak pakai air, vitaminnya akan pindah ke air. Kalau airnya dikonsumsi, ya berarti nggak hilang juga, karena kan keminum airnya. Tapi kalau airnya nggak dikonsumsi, hilang atau terbuang, ya berarti vitaminnya ikut hilang atau terbuang. Semakin banyak vitaminnya yang larut di dalam air, ya semakin sedikit yang kita makan di dalam makanan itu. Jadi, untuk vitamin-vitamin yang larut air semacam ini, pengolahannya sebaiknya seminimal mungkin kontak dengan air. Jangan itu sayuran atau buah dipotong lalu direbus. Ya nanti waktu dipotong itu kan penampangnya jadi lebih luas ya. Yang kontak dengan airnya lebih banyak. Nah, waktu direbus lebih banyak yang larut di dalam air. Untuk sayuran atau buah, pokoknya yang mengandung vitamin B dan C yang larut air ini, pengolahan yang disarankan adalah jangan diolah, dimakan dalam bentuk mentah. Jadi cukup dicuci aja sampai bersih, lalu dimakan. Nah, kalau misalnya nggak enak, kalau misalnya keras, kalau misalnya alot, kalau nggak diolah, kalau nggak dimasak, ya lakukan pengolahan yang kontak dengan air sesedikit mungkin. Bisa misalnya ditumis, bisa misalnya dikukus. Kan kalau dikukus nggak kontak langsung dengan airnya. Yang kontak pun nggak banyak gitulah maksudnya. Itu caranya. Sebaliknya, kalau yang larut minyak, ya jangan digoreng. Jangan, apalagi kalau deep fried ya, gorengnya tuh dengan minyak yang sampai berenang-berenang itu nanti larut semua ke air. Larut semua itu ke minyak. Iya kalau minyaknya diminum, kalau kagak kan kita biasanya nggak minum minyak, nggak seperti air kita bisa minum kuahnya gitu kan ya. Minyak kan nggak minum, jadi ya jangan. Untuk yang larut minyak itu ngolahnya dengan air justru. Atau ya seperti saran saya, seperti biasa, baiknya dikonsumsi seminimal mungkin pengolahannya, pemrosesannya, sesegar mungkin. Itu vitamin. Terus bagaimana dengan zat-zat lainnya? Ya beda zat, beda juga sih ininya ya, perlakuannya. Secara garis besar pokoknya kalau yang gampang diingat, konsumsilah dalam bentuk seminimal mungkin pengolahannya, kecuali daging. Kalau daging atau yang sumber hewani, jadi bukan daging juga ya, kayak seafood, itu ikan, itu harus dimasak sampai matang betul, supaya kuman-kuman patogennya mati. Tapi kalau untuk sayur dan buah, seminimal mungkin justru, sesegar mungkin, supaya kandungan zat nutrisinya nggak rusak. Nah, kalau pada mineral kan macam-macam, ini kalau dibahas itu kalau satu-satu jadi panjang dan lama, ya garis besarnya aja seperti itu. Yang mungkin perlu diingat adalah pengecualian, misalnya kayak protein. Nah, protein ini akan lebih mudah diserap, lebih banyak yang bisa kita dapatkan kalau dalam bentuk sudah dimasak. Jadi, kalau di daging tetaplah ya dimasak. Kalau untuk makanan-makanan sumber protein lainnya, sebaiknya juga tetap dimasak. Misalnya kayak kedelai, tahu, tempe,
meskipun bisa dimakan dalam bentuk mentah, baiknya dimasak dulu. Kayak telur, saya tahu deh kalau yang namanya telur setengah matang kan lebih enak ya dibandingkan misalnya telur rebus. Anak-anak saya tuh paling nggak suka makan telur rebus, apalagi kuning telurnya, seret gitu. Nah, tapi itu nutrisinya justru lebih baik setelah dimasak matang. Jadi kita masak itu sumber-sumber protein. Nah, pengecualian lainnya itu mungkin adalah makanan yang mengandung beta karotin. Biasanya dikandung pada sayuran atau buah yang warnanya merah orange seperti contohnya wortel ya. Beta karotin ini ternyata lebih baik penyerapannya bila sudah dimasak. Tapi masaknya nggak boleh kelamaan. Jadi kalau misalnya kita masak wortel tuh, kita masak sampai dia mateng tapi jangan sampai dia lembek. Kalau dia lembek berarti itu vitaminnya juga udah rusak, beta karotinnya udah rusak. Jadi masaknya itu sampai masih ada crunchy ya, masih ada krenyes-krenyesnya. Itu lebih optimal dibandingkan nggak dimasak sama sekali atau dimasak terlalu matang. Khusus untuk vitamin C, vitamin ini selain dia larut di air, dia juga mudah rusak terkena cahaya. Jadi kalau mau konsumsi vitamin C, pastikan bahwa diolahnya itu nggak terair-airin, nggak terpapar cahaya. Kalau kita mau beli minuman atau makanan yang mengandung vitamin C, pastikan kemasannya itu tidak terpapar cahaya. Contohnya kalau dia pakai box ya, boxnya itu harusnya ada aluminiumnya dan ada lapisannya, nggak tembus cahaya. Kalau pakai botol, botolnya itu nggak boleh bening, harusnya yang warnanya gelap, warna coklat, hijau, gitu ya. Itu adalah yang khusus-khusus. Mungkin kalau Sobat Sehat ada pertanyaan lain tentang makanan atau cara pengolahan, boleh di komen, nanti saya akan bahas di video berikutnya. Tapi take home note-nya sih, untuk sayuran dan buah sebaiknya diolah seminimal mungkin. Yang penting dicuci dengan air mengalir untuk mengeluarkan, membersihkan kotoran patogen secara mekanis. Sebaliknya untuk yang sumbernya dari hewani itu dimasak sampai matang untuk membunuh kuman-kumannya. Semoga apa yang saya sharingkan bermanfaat. Kalau Sobat Sehat suka dengan info-info kesehatan semacam ini, bisa like, subscribe di channel saya, lalu aktifkan notification-nya dengan pencet tombol lonceng, supaya setiap kali saya upload video baru, nanti Sobat Sehat akan dapat pemberitahuan dari YouTube. Salam sehat selalu.